selamat datang di The Debate. Hari ini kita akan menyelami sebuah krisis yang tengah mengguncang organisasi Islam terbesar di Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Tepatnya soal pemberhentian Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Cholil Stakuf atau Gus Yahya, oleh jajaran Syuriah pada 26 November 2025. Betul, dan analisis kita kali ini bersumber dari materi yang merekam semua kronologinya. Mulai dari risalah rapat harian Syuriah, kemudian perang surat edaran yang terjadi sesudahnya, sampai berbagai respons dari para pengurus di wilayah. Dan ini membawa kita ke pertanyaan sentralnya ya, apakah pemberhentian ini sebetulnya adalah sebuah langkah korektif yang sah dan diperlukan oleh Dewan Kiai Sepuh untuk menjaga marwah dan prinsip dasar organisasi? Atau sebaliknya, ini adalah sebuah tindakan yang melampaui kewenangan dan cacat prosedur secara fundamental. Saya akan berpendapat bahwa tindakan Syuriah ini, betapapun kontroversialnya, bisa dibenarkan sebagai upaya penegakan prinsip. Dan saya akan mengambil posisi sebaliknya. Saya justru melihat proses ini memiliki cacat prosedur yang sangat serius dan berisiko bisa memecah belah soliditas organisasi dari dalam. Baik, saya mulai ya. Penting untuk dipahami bahwa keputusan ini bukanlah sesuatu yang terjadi tiba-tiba di ruang hampa. Ini adalah puncak dari masalah-masalah serius yang sudah menumpuk lama, yang dinilai oleh Syuriah PBNU telah menyimpang dari jiwa organisasi. Setidaknya ada 3 pilar utama yang menjadi dasarnya. Pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah alasan ideologis. Ada kekhawatiran mendalam terkait pengundangan narasumber dalam Akademi Kepemimpinan Nasional NU yang diduga terafiliasi dengan jaringan Zionisme internasional. Nah, ini dianggap bertentangan langsung dengan Maqasidul Qanun Asasi NU atau tujuan-tujuan fundamental dari konstitusi dasar yang menjadi roh organisasi itu sendiri. Kedua, soal prosedur internal. Pelaksanaan AKNU itu sendiri dinilai melanggar Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025. Dan ketiga, ada catatan serius soal tata kelola, terutama keuangan, yang dianggap perlu diluruskan agar sesuai dengan hukum syariat dan regulasi negara. Jadi, tindakan ini bukan sekedar pemecatan, melainkan wujud penegasan kembali bahwa Syuriah, Dewan Syuro, yang berisi para kiai sepuh sebagai penentu arah kebijakan tertinggi, memiliki otoritas di atas tanfidziyah, yaitu badan eksekutif. Ini upaya mengembalikan hierarki yang semestinya. Saya justru melihatnya dari kacamata yang sama sekali berbeda, yaitu soal krisis konstitusional. Apapun alasan yang dikemukakan, baik itu ideologis maupun administratif, fokus utama saya tetap pada legalitas dan prosedur. Gini Ketua Umum PBNU itu seorang mandataris muktamar, forum tertinggi di NU. Gus Yahya sendiri mengatakan dengan sangat lugas, rapat harian Syuriah tidak punya legal standing untuk memberhentikan mandataris. Ini bukan sekedar pembelaan diri, ini adalah argumen kelembagaan yang sangat kokoh. Memberhentikan pemimpin pilihan forum tertinggi lewat mekanisme rapat harian yang lingkupnya jauh lebih kecil, itu kan sebuah preseden yang sangat berbahaya bagi tata kelola organisasi modern. Lebih parah lagi, keabsahan surat edaran pemberhentian itu sendiri langsung digugat. Gus Yahya merespon dengan surat resmi PBNU yang sah, merujuk pada Peraturan Perkumpulan Nomor 16 Tahun 2025. Aturan itu jelas, surat resmi PBNU harus ditandatangani 4 pimpinan, Rais A'am, Khatib A'am, Ketua Umum dan Sekjen, dan wajib memiliki QR Code dari Pruri. Surat dari Syuriah tidak memenuhi syarat itu, jadi dari kacamata saya, ini bukan penegakan aturan, melainkan pelanggaran aturan yang justru menciptakan kekacauan. Saya paham poin Anda soal prosedur. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih fundamental. Anda melihatnya sebagai pelanggaran prosedur, saya melihatnya sebagai upaya restorasi. Ini bukan sekedar soal ADRT, tapi tentang pertarungan visi mengenai bagaimana organisasi sebesar NU seharusnya dijalankan. Apakah Tanfidziyah sebagai badan eksekutif punya otonomi penuh? Ataukah ia hanyalah pelaksana teknis dari arahan para kiai di Suriah? Nah, langkah ini menegaskan bahwa dalam pandangan Syuriah, jawabannya adalah yang kedua. Seperti yang diungkapkan Prof. Firdaus Muhammad dari PWNU Sulsel, ini adalah cara mengembalikan marwah Syuriah sebagai pimpinan tertinggi, sesuai sejarah NU sejak era Rais Akbar Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ini bukan perebutan kekuasaan, ini koreksi fundamental. Maaf, tapi argumen mengembalikan marwah
Dan sejarah itu bisa menjadi sangat subjektif dan berbahaya jika digunakan untuk menabrak aturan yang sudah disepakati bersama. Organisasi modern itu berjalan di atas aturan tertulis, ADART, bukan di atas tafsir sejarah yang bisa berbeda-beda. Kalau ketua umum adalah mandataris muktamar, maka satu-satunya forum yang setara atau lebih tinggi yang bisa mengevaluasinya ya muktamar itu sendiri, atau mungkin muktamar luar biasa. Mengabaikan mandat dari forum tertinggi atas nama marwah justru melemahkan struktur demokrasi organisasi. Ini menciptakan preseden di mana keputusan forum tertinggi yang melibatkan ribuan orang bisa dianulir oleh rapat segelintir orang. Di mana letak kepastian hukumnya coba? Tunggu dulu, ini yang menarik. Anda berbicara seolah-olah prosedur adalah segalanya. Tapi bagaimana jika prosedur itu justru menghasilkan seorang pemimpin yang kebijakannya dianggap melanggar prinsip paling dasar dari organisasi? Apakah para penjaga prinsip, dalam hal ini para kiai di Syuriah, harus diam saja dan menunggu muktamar 5 tahun lagi karena terikat prosedur formal? Ada saatnya sebuah imperatif moral harus didahulukan di atas teknis prosedural. Ketika ada ancaman terhadap HITA atau garis perjuangan NU, Syuriah merasa punya kewajiban moral untuk bertindak. Ini bukan soal suka atau tidak suka, ini soal menjaga kapal besar NU agar tidak salah arah. Imperatif moral itu argumen yang sangat kuat, tapi juga sangat licin. Siapa yang menentukan kapan sebuah situasi sudah mencapai level imperatif moral yang membolehkan aturan ditabrak? Jika memang ada pelanggaran prinsip yang serius, bukankah mekanisme yang benar dan konstitusional adalah menyelenggarakan muktamar luar biasa? Tentu jalannya lebih sulit dan panjang, tapi justru itulah cara yang menjaga integritas kelembagaan. Mengambil jalan pintas, meskipun dengan niat baik, akan merusak fondasi organisasi dalam jangka panjang. Karena hari ini alasannya imperatif moral, besok bisa jadi alasannya kegentingan politik, dan seterusnya. Aturan main kan dibuat justru untuk melindungi organisasi dari subjektivitas semacam itu. Tuhan keterkaitan dengan Zionisme. Ini bukan isu pinggiran loh. Ini menyentuh jantung komitmen NU pada kemanusiaan dan pembelaan terhadap Palestina. Garis antara diplomasi dan normalisasi itu sangat tipis, dan bagi Suriah, garis itu telah dilanggar. Mengundang narasumber yang punya rekam jejak kontroversial ke dalam acara kaderisasi pimpinan NU, itu bukan lagi soal dialog, tapi dianggap memasukkan musuh ke dalam rumah sendiri. Ini adalah sebuah hal yang tidak bisa ditoleransi oleh para kiai. Jadi, ini bukan sekedar perbedaan strategi, ini benturan nilai fundamental. Kita juga harus adil melihat rekam jejak Gus Yahya. Visi kepemimpinannya sejak awal memang diarahkan pada diplomasi peradaban di panggung global. Kita ingat di tahun 2018, jauh sebelum menjadi ketua umum, beliau berbicara di forum American Jewish Committee di Israel dan menawarkan konsep rahmah sebagai solusi konflik. Apakah menurut Anda Syuriah benar-benar melihat ini sebagai sebuah pengkhianatan ideologis? Atau mungkinkah ini adalah sebuah perbedaan cara pandang strategis yang kemudian dibingkai menjadi isu ideologis karena isu inilah yang paling kuat secara politik untuk menjustifikasi langkah pemberhentian? Kita harus bisa membedakan antara dialog yang mungkin beresiko dengan afiliasi atau pengkhianatan. Tapi dalam politik dan diplomasi, persepsi seringkali menjadi realitas kan? Mungkin niatnya adalah dialog, tapi jika hasilnya dipersepsikan sebagai bentuk legitimasi terhadap pihak yang dianggap menindas, maka dampaknya tetap merusak. Syuriah tidak bisa mengambil risiko itu. Mereka adalah benteng terakhir penjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak bisa membiarkan PBNU di bawah kepemimpinan siapapun terlihat ambigu dalam isu yang sangat prinsipil ini. Ini soal menjaga kepercayaan jutaan warganya. Iya, tapi lagi-lagi, sebuah tuduhan seserius ini seharusnya diuji dalam forum yang terbuka dan akuntabel, bukan diputuskan dalam rapat harian, di mana proses tabayun atau klarifikasinya, di mana bukti-bukti konkret dipaparkan dan dibantah. Tanpa proses itu, ini hanya terlihat seperti penghakiman sepihak. Dan ini membawa kita kembali ke masalah awal, prosedur. Prosedur yang benar bukan hanya soal birokrasi, tapi soal memastikan keadilan. Dan ini langsung terhubung dengan poin soal perang legalitas surat edaran. Dan Katib PBNU adalah konsekuensi logis. Setelah permintaan mundur secara baik-baik dalam tenggat 3 hari tidak diindahkan, mereka harus mengambil langkah kelembagaan. Ini bukan tindakan personal, ini keputusan institusional dari lembaga tertinggi di NU. Katib PBNU sendiri sudah mengonfirmasi bahwa surat itu adalah tindak lanjut resmi dari risalah rapat. Jadi secara alur, ya ini langkah yang bisa dipahami. Bisa dipahami alurnya, tapi justru disitulah letak bom waktunya.
Surat balasan dari Gus Yahya bukan sekedar penolakan, itu adalah serangan balik prosedural yang sangat telak. Dengan mengutip peraturan perkumpulan nomor 16, Gus Yahya secara efektif mengatakan surat Anda tidak sah menurut aturan yang kita buat sendiri. Ini bukan lagi sekedar sengketa kewenangan, ini sudah menjadi krisis legitimasi dokumen. Sekarang bayangkan Anda adalah ketua PWNU di Sulawesi atau di Sumatera. Anda menerima 2 pucuk surat yang saling bertentangan dari Jakarta. Satu dari Surya, satu dari ketua umum. Siapa yang harus Anda ikuti? Organisasi jadi lumpuh. Ini bukan lagi soal siapa yang benar secara moral, tapi soal siapa yang memegang kendali administrasi yang sah. Kekacauan ini adalah akibat langsung dari langkah Surya yang tidak cermat secara hukum. Saya melihat poin Anda tentang kebingungan administratif yang ditimbulkan, tapi Anda melihatnya sebagai akibat dari langkah Syuriah. Saya justru melihatnya sebagai akibat dari pembangkangan Tanfiziyah. Jika saja permintaan dari Syuriah sebagai lembaga tertinggi dipatuhi sejak awal, tidak akan ada perang surat, tidak akan ada dualisme. Krisis ini terjadi karena ada penolakan terhadap otoritas yang lebih tinggi. Jadi sumber masalahnya adalah penolakan itu, bukan respon Syuriah terhadap penolakan tersebut. Saya kurang setuju dengan analogi itu. Otoritas Syuriah itu dihormati, tapi bukan berarti absolut dan bisa menabrak aturan main yang disepakati bersama di muktamar. Kalau mereka merasa otoritasnya tidak dihormati, jalan yang tersedia adalah mekanisme organisasi yang sah, bukan mengambil jalan pintas yang justru merusak tatanan. Pada akhirnya, yang menjadi korban adalah organisasi itu sendiri, yang terjebak dalam ketidakpastian hukum. Perspektif lahir dari kekhawatiran mendalam terhadap penjagaan prinsip ideologis dan tata kelola organisasi. Ini adalah langkah yang dianggap perlu untuk menegaskan kembali hierarki dan memastikan NU tetap berada di jalurnya. Konflik ini pada akhirnya justru memaksa NU untuk membuka kembali diskursus fundamental tentang keseimbangan ideal antara kepemimpinan spiritual para kiai di Syuriah dan kepemimpinan eksekutif di Tanfidhiyah. Kalau dari sudut pandang saya, terlepas dari baik atau buruknya substansi masalah yang diangkat, proses pemberhentian ini secara fundamental cacat prosedur. Langkah ini mengabaikan mandat forum tertinggi, yaitu muktamar, dan menciptakan ketidakpastian hukum yang melumpuhkan melalui perang surat edaran. Risiko terjadinya dualisme kepemimpinan dan perpecahan di tingkat akar rumput menjadi sangat nyata. Peristiwa ini menyoroti betapa mendesaknya kejelasan dan kepatuhan mutlak pada aturan main organisasi di lembaga sebesar PBNU, jika ingin terus relevan dan solid di masa depan. Jelas sekali bahwa dinamika ini menunjukkan adanya benturan dua filosofi dalam tubuh PBNU antara supremasi moral dan prinsip yang dipegang Syuriah dengan supremasi hukum prosedural yang menjadi landasan organisasi modern. Tepat sekali. Memahami kedua perspektif ini, kebutuhan menjaga jiwa organisasi dan keharusan menaati aturan mainnya menjadi kunci untuk melihat gambaran yang lebih utuh. Tentunya, implikasi jangka panjang dari peristiwa ini bagi Nahdlatul Ulama masih akan terus kita saksikan bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.